Rita Nuriani Batubara, NIM 859880-362. Hari ini teacher akan masuk di kelas 4 dan di kelas 5. Tapi kita satu ruangan. Berhubung karena Ibu Susi sedang sakit, jadi teacher yang menggantikannya. Semangat ya. Nah, sekarang teacher mau absen dulu. Oke, semuanya hadir. Coba dulu Jenny, coba pimpin dulu doa anak ya. Oke, terima kasih Jenny. Kita pagi-pagi harus semangat dulu untuk mengingat betapa perjuangan bangsa Indonesia, para pahlawan zaman dahulu itu sangat besar perjuangannya sama kita. Oke, kita dulu semangat dulu, berdiri semua, kita nyanyi dulu Garuda Pancasila. Terima kasih semuanya dengan semangat menyanyikannya. Nah, sekarang teacher masuk dulu ke kelas 4. Di kelas 4, ada yang ingat nggak pelajaran kita minggu lalu? Ya, benar lagi, tentang jenis-jenis alat pengangkutan yang ada di Indonesia. Terima kasih ya kelas 4. Nah, untuk kelas 4, adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini itu adalah agar siswa mampu menyebutkan jenis-jenis alat transportasi yang ada pada masa lalu juga sampai masa sekarang. Nah, siapa yang ingat itu tentang alat-alat transportasi masa lalu? Masih ada yang ingat? Ada yang tahu? Ya, benar. Alat transportasi itu makin hari makin berkembang. Yang dahulu kita biasanya menggunakan sepeda, atau lebih dahulu lagi juga dulu kita itu kalau pergi kemana-mana selalu jalan kaki. Kalau pergi ke sungai kita bisa menyeberang pakai batang pisang. Tapi sekarang itu gampang, kita tinggal pergi mengendaраkan mobil, atau kita pergi ke tempat nenek kita yang jauh itu menggunakan pesawat. Cepat sampai, ya. Zaman dulu kalau kita pergi berkunjung ke rumah nenek yang mungkin nenek itu sedang jauh ada di kampung sana, itu kita itu biasanya itu menggunakan apa? Naik sepeda, jalan kaki, bahkan sampai berhari-hari. Tapi sekarang kita dengan menggunakan pesawat saja itu bisa sampai hanya 1 jam, bahkan sampai 40 menit juga. Makin hari perkembangan teknologi komunikasi itu makin canggih. Seperti zaman dulu, biasanya kita menggunakan HP. Siapa yang ingat HP seperti ini? Nih, HP zaman dulu perkembangannya seperti ini. Dia itu menggunakan HP namanya monoponik. Nah, pada saat itu HP seperti ini sangat canggih. Ya, bahkan zaman dahulu waktu zaman orang tua teacher itu mereka menggunakan alat transport komunikasinya apa? Dengan surat. Ada juga lebih jauh lagi kita pada zaman dahulu biasanya mereka melakukan komunikasi itu dengan apa? Dengan menggunakan burung merpati. Makin hari, makin tahun berlalu itu akan mengalami namanya perubahan era makin bertambah makin canggih. Sampai sekarang itu HP-nya makin canggih. Sekarang untuk kelas 4 teacher akan memberikan tugas buat bentuk kelompok nak ya. Ya, terima kasih. Nah, tugas kalian adalah mencari jenis-jenis alat transportasi, baik transportasi darat, laut dan udara pada masa dulu dan saat ini ya. Sekarang Ibu masuk ke kelas 5 dulu ya. Teacher akan masuk untuk kalian dalam mata pelajaran IPA. Ya, adapun tujuan pembelajaran untuk kalian yang kelas 5 itu tujuan pembelajarannya itu adalah agar siswa mengetahui macam-macam jenis-jenis pesawat sederhana. Nah, kenapa dibilang pesawat sederhana? Apakah pesawat sederhana itu yang bisa terbang? Tidak. Pesawat sederhana itu segala sesuatu yang digunakan, yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan itu disebut dengan pesawat. Jadi kalau kita menggunakan barang itu kita menggunakannya itu lebih mudah dan kita itu dipermudah, itu namanya pesawat. Seperti jenis-jenis pesawat sederhana itu ada yang namanya tuas. Tuas itu bisa disebut dengan pengungkit. Ada lagi yang dibilang bidang miring.
Ada lagi yang dibilang katrol dan roda berporos. Nah, itu jenis-jenisnya seperti ini. Ini pesawat sederhana. Yang pertama di sini ada namanya tuas, itu pengungkit. Ada yang namanya juga katrol, ada yang namanya juga bidang miring, seperti ini ya bidang miring, dan ada juga namanya roda berporos. Nah, ini adalah macam-macam pesawat sederhana yang biasa kita pergunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu pesawat sederhana itu banyak sekali fungsinya dan manfaatnya bagi kita. Dimana misalkan untuk tuas pengungkit ini, bila kita mengangkat barang biasanya itu atau mencabut paku, kita membutuhkan tuas seperti ini. Atau bisa kita juga menggunakan sebenarnya namanya katrol. Katrol biasanya zaman dulu waktu teacher zaman kecil dulu itu biasanya kalau menimba air, ya biasanya menimba air itu teacher menggunakan katrol karena itu memudahkan kita itu untuk mengambil air dalam sumur. Ada lagi yang namanya bidang miring. Nah, bidang miring itu juga digunakan untuk pegawai-pegawai itu yang biasanya mengangkut barang yang dari atas bisa ke bawah. Jadi mereka menggunakan bidang miring ini untuk menaikkan dan menurunkan barang-barangnya. Ada juga yang namanya adalah roda berporos. Nah, roda berporos ini seperti pernah nggak kalau kalian itu melihat yang namanya kalau kita sakit, kita nggak bisa berjalan, kita menggunakan yang namanya roda, kursi roda. Nah, kursi roda itu menggunakan ini yang namanya roda berporos, digunakan untuk memudahkan kita tidak bisa berjalan supaya kita bisa berjalan dengan lebih gampang. Oke, nah untuk kalian yang kelas 5, teacher akan memberikan tugas sama kalian itu adalah coba kalian kasih contoh itu jenis-jenis pesawat sederhana apa saja dan contohnya. Pokoknya sudah dibentuk, ya terima kasih ya. Kalian kerjakan apa teacher bilang, nanti setelah itu kalian bisa mengerjakannya dan lalu kalian ke depan untuk mempresentasikannya ya. Sekarang teacher balik lagi ke kelas 4. Untuk kelas 4 sudah kalian kerjakan? Oke, terima kasih. Kalian boleh mempresentasikan di depan kelas ya. Untuk hari ini kalian sudah paham apa yang teacher berikan. Semoga kalian itu bisa mengingat pelajaran materi yang teacher berikan. Semoga kalian lebih bisa memahaminya. Oke, terima kasih buat presentasinya. Presentasinya bagus sekali. Teacher senang karena kalian bisa mengingat dan menghafalnya. Semangat ya. Sekarang teacher masuk lagi ke kelas 5. Untuk kelas 5, tolong dipresentasikan hasil pembelajaran kelompok kalian. Oke, bisa nanti maju satu-satu ya, kelompok 1 dulu. Oke, terima kasih. Adapun kesimpulan untuk pembelajaran kelas 4 itu adalah tentang jenis-jenis transportasi, di mana ada transportasi laut, udara, dan transportasi darat. Nah, perkembangan teknologi dari masa ke masa itu mengalami perkembangan dan mempermudah kegiatan manusia dan pekerjaan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudah paham semua tentang materi kita hari ini? Ya, nah sekarang kalian siap-siap, tutup semua bukunya, kita pulang. Ayo, sudah selesai? Oke, sekarang tolong simak, kamu pimpin lagu supaya kita bisa pulang. Terima kasih lagunya. Sekarang langsung lanjut ke doa ya. Oke, kita berdoa. Oke, selesai. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu lagi ke pembelajaran yang berikutnya.